Film dimulai dengan Aron Ralston, James Franco, seorang pendaki gunung dan petualang yang menyukai kegiatan alam liar. Ia tampak sangat energik mandiri dan tidak terlalu peduli untuk memberitahu siapapun tentang kemana ia pergi. Suatu hari ia mempersiapkan perjalanan ke Canyonlands National Park di Utah, AS, dengan tujuan menjelajahi Blue John Canyon, sebuah ngarai sempit dan terpencil di wilayah gurun. Tanpa memberitahu teman atau keluarganya, ia berangkat sendirian. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dua pendaki wanita yang tersesat, Christy dan Megan. Mereka sempat bermain-main bersama di kolam bawah tanah rahasia yang hanya diketahui Aron. Setelah itu, mereka berpisah dan Aron melanjutkan pendakiannya sendiri. Insiden yang mengubah hidup ketika Aron menuruni celah sempit di Blue John Canyon. Ia tanpa sengaja menginjak batu besar yang tidak stabil. Batu tersebut terlepas dan jatuh bersamanya, akhirnya menjepit tangan kanannya ke dinding batu. Ia langsung terperangkap di antara dinding ngarai. Tak bisa bergerak sama sekali. Segera ia mencoba berbagai cara untuk membebaskan tangannya. Menarik, mencongkel dengan batu lain, hingga menggunakan pisau lipat kecil miliknya. Namun, semua gagal. Tak ada sinyal ponsel. Dan ia tahu tak ada orang yang tahu dia ada di sana. Pada hari-hari terjebak, 127 jam. Selama 5 hari lebih, 127 jam, Aron berusaha bertahan. Hari 1-2 ia berusaha tetap tenang. Ia memakan perbekalan yang tersisa, beberapa bar energi dan sedikit air. Hari 3, ia mulai merekam video menggunakan kameranya, pesan-pesan terakhir untuk keluarga dan teman-temannya. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, stres dan keputusasaan. Hari 4, air habis. Ia mulai meminum air seni sendiri demi bertahan. Ia mengalami halusinasi dan kilas balik masa lalu. Momen bersama keluarganya, mantan pacarnya Rana, dan kenangan masa kecil. Ia mulai menyadari bahwa kesalahannya adalah hidup terlalu individualis. Tidak pernah benar-benar membuka diri atau meminta bantuan orang lain. Di tengah keputusasaan itu, ia berhalusinasi melihat seorang anak kecil yang ternyata adalah bayangan putranya di masa depan, dan ini memberinya harapan baru untuk bertahan hidup. Lain tindakan ekstrim. Memotong tangannya, Aron menyadari bahwa jika ingin bertahan hidup, ia harus memotong lengannya yang terjepit. Ia mencoba menggunakan pisaunya, tetapi tidak cukup tajam untuk memotong tulang. Akhirnya ia menemukan solusi. Mematahkan tulangnya terlebih dahulu dengan kekuatan tubuh, lalu mengiris kulit otot dan tendon menggunakan pisaunya. Ia bahkan harus memutus saraf medianus, yang digambarkan dengan efek suara yang menyakitkan di film. Adegan ini sangat intens, realistis, dan membuat banyak penonton merasa mual atau menutup mata. Tetapi itu adalah titik balik heroik dari perjuangannya. Oleh penyelamatan dan akhir setelah memotong lengannya, Aron masih harus 1. Turun dari ngarai yang curam. 2. Berjalan sekitar 10 km di bawah terik matahari dengan kondisi fisik lemah dan berdarah. 3. Ia akhirnya bertemu keluarga wisatawan asal Belanda yang segera memberi bantuan. 4. Helikopter penyelamat datang dan mengevakuasinya. Penutup film diakhiri dengan footage nyata dari Aron Ralston yang asli, serta tulisan penutup yang menjelaskan, Aron kini sudah menikah dan memiliki anak. Dia makin melakukan kritan di mendaking, meski kini menggunakan lengan prostetik. Ia selalu memberitahu seseorang sebelum pergi kemanapun. Pesan moral 1. Jangan pernah pergi sendirian tanpa memberitahu orang lain. 2. Kekuatan manusia untuk bertahan hidup luar biasa besar. 3. Refleksi atas hidup, keluarga, dan koneksi sosial adalah penting.